Guys, jadi beredar sebuah video di mana Peggy Setiawan kelihatan dan ketahuan sedang menghapus tindikan atau lubang yang ada di telinganya, guys. Ya guys ya, jadi di sini kelihatan jelas Peggy Setiawan Cianjur sedang menghapus bekas lubang atau tindikan yang di telinga, guys. Jadi kayak kenapa gitu loh. Sedangkan dia tidak mengaku kalau dia itu punya tindikan atau menghapus tindikan tersebut. Dan berikut komentar netizen. Wah, kok bisa dapat video itu dari mana katanya. Pada nggak berani meriksa dia, bingung saya. Anjir, netizen Indonesia emang gak ada lawan. Semangat menyala mbak bro katanya. Berapa biayanya itu? Makin mencurigakan, kenapa tiba-tiba dijahit kayak menghilangkan jejak. Ya Allah, dapat aja tuh video netizen Indonesia pintarnya nggak ketulungan katanya. Pada ingat nggak, HP enggak, punya motor enggak, punya kerja ojek, terus bisa segala macam. Ini maksudnya apa? Apa benar dia ditangkap? Buset dah, udah sejelas itu masih pada mingkem kata netizen. Mau ngilangin jejak kagak bisa, wajahmu masih sama di CCTV. Ya guys, jadi melihat video ini banyak yang bereaksi bahwasanya Peggy Setiawan Cianjur benar-benar berbohong. Dia secara jelas menghapus atau ingin menghilangkan bekas tindikan yang ada di telinganya agar tidak dituduh sebagai Peggy alias Perong yang merupakan DPO pelaku pembunuhan vina Cirebon. Guys, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian makin yakin kalau Peggy Setiawan Cianjur adalah pelaku asli dari pembunuhan vina Cirebon atau Peggy Setiawan Kulibangunan yang melakukannya? Silahkan berikan tanggapan di bawah ini. Jadi dengar lu ya. Dengar lu. Ya. Jadi hasil uraian saya ya. 2016 Peggy Setiawan dibilang nggak dituduh ya melakukan pembunuhan, baru dituduh dalam proses penyelidikan, dituduh melakukan pembunuhan, salah satu otak pembunuhan Peggy Setiawan. Lalu bukan sujon, ini alibi polisi. Lalu ditahanlah motornya 2, nah gitu. Datanglah polisi ke rumahnya, lalu bla bla bla. Peggy tidak ada di rumah katanya. Peggy ada di Bandung, oke. Ya. Setelah itu polisi pulang. Ibunya Peggy tidak menghubungi Peggy atau menghubungi Peggy. Itu bukan urusan. Yang jelas Peggy yang merasa memiliki motor ini kenapa tidak datang untuk melakukan upaya hukum dan menyelamatkan motornya dulu. Oke lah, tuduhan-tuduhannya tidak nih, tapi dia datang ke polisi untuk mengambil motornya kan gitu. Tahun 2016 loh. Karena berdasarkan KUHP itu ya, setiap orang yang sudah ditetapkan tersangka ya, itu diberi waktu 20 hari untuk melakukan pembelaan. Ya, namanya itu kan. Lalu diperpanjang lagi, itu menurut KUHP. Ya. Lalu menurut administrasi hukum, setiap orang yang dituduh dalam proses penyelidikan dan belum dijadikan tersangka bisa menyurati pihak kepolisian dalam meminta permohonan pelindungan hukum terhadap pihak kepolisian atau yang melakukan proses penyelidikan itu, atau polisi lah, katakan polisi yang melakukan proses penyelidikan itu. Ya, upaya-upaya itu harus dilakukan oleh Peggy. Tapi kenapa 8 tahun Peggy ini tidak melakukan upaya itu? Sehingga tuduhan polisi itu dibenarkan oleh polisi sendiri. Dan dibenarkan juga oleh hakim dalam putusan pengadilan. Setelah melakukan uji materi hukum yang ada di persidangan, yang di dalam fakta persidangan semua saksi-saksi dan pelaku itu mengakui bahwa peristiwa hukumnya sesuai dengan amar putusan. Kan gitu. Ya, ada 3 DPO, ada 8 terdakwa. Gitu kan? Lantas 1 DPO ditangkap Peggy. Apakah Peggy Setiawan ini bisa dibenarkan kalau seandainya dia kabur atau dia menghindar padahal motornya sudah diambil? Dibenarkan dalam hukum? Dibenarkan nggak Pak? Dibenarkan. Tidak dibenarkan. Kok dibenarkan? Lu serius jawabnya, jangan main handphone. Tidak dibenarkan. Gitu loh. Ya, lu jangan jawab kalau lu gak fokus. Ini yang saya fokus aja biar enggak, ini kan gue rekam nih. Tidak dibenarkan kan? Karena udah tahu motornya diambil 2016. Kenapa? Ya, karena kalau Peggy teriaknya sekarang setelah 8 tahun itu tidak bisa lagi karena administrasi hukumnya sudah lewat. Dari mulai P1 sampai P53 itu namanya administrasi hukum.
tidak bisa lewat dari P1, P2, P3 sampai ke P53. Jadi kalau pihak-pihak yang tidak berkenan dengan proses penyelidikan dan proses persidangan tersebut bisa saja melakukan upaya hukum, tapi melalui jalur-jalur seperti PK dan lain-lainnya, seperti abolisi yang saya ajukan kemarin, gitu loh, ya kan? Nah, abolisi ini pasti tim istana presiden sebelum presiden mengeluarkan abolisi atau pemberhentian proses hukum, itu juga pasti dikaji oleh ahli hukum istana, gitu loh. Makanya kan ditanya, ini kayak Ibu Widya ini kan selalu nyalahin polisi, ya kan? Kan saya udah bilang, dalam prosesnya orang bisa bersalah karena kesalahan dalam melakukan pembelaan. Dia tidak mengikuti proses aturan hukum, ya, yang sesuai dengan KUHP, gitu loh. Ya, sesuai dengan administrasi hukum, baik pidana maupun perdata, kan gitu. Dalam prosesnya orang, katakan kita bicara hukum pidana, dalam prosesnya orang bisa bersalah karena tidak mengikuti prosesnya. Kayak gini tidak mengikuti prosesnya, maka dia ketika dia keberatan bahwa dia bukan pelaku, harus dilakukan pada saat pertama kali dia dituduh, gitu loh. Bukan menghindar ke Bandung dan mengganti nama Robi atau menyamarkan nama jadi Robi. Oke, identitasnya masih Peggy Setiawan secara sah di Dukcapil, tapi nama dia udah berganti Robi. Di kosan itu bapaknya mengenalkan dia sebagai Robi, dan bapaknya pun, seorang bapaknya ini, ya, dia mengganti nama dengan alasan untuk menikah katanya. Kalau ya guys, jadi inilah pendapat dari Kang Firdaus Owiyobo yang mengatakan seharusnya pada saat tahun 2016 di mana Peggy Setiawan Kuli Bangunan itu dijadikan DPO atau dianggap sebagai tersangka kasus pembunuhan vina Cirebon, harusnya sudah membantah pada waktu itu, jangan malah melarikan diri ke Bandung dan mengubah data atau nama yang tadinya Peggy Setiawan menjadi Robi, dan juga orang tua dari Peggy Setiawan Kuli Bangunan ini juga mengubah namanya dia. Nah, hal tersebutlah yang membuat jadinya mereka ditersangkakan. Peggy Setiawan yang di Kuli Bangunan itu ditersangkakan oleh polisi karena harusnya pada saat 2016 dia sudah membantah dan keberatan, tetapi malah kabur ke Bandung atau seperti tidak terjadi apa-apa, dan maka sekaranglah jadinya berat gitu loh. Sekarang ditersangkakan oleh polisi dan susah untuk melakukan pembelaan. Namun ya guys ya, kalau memang Peggy Setiawan tersebut tidak bersalah, ya seharusnya dengan cara apapun mungkin nanti bakal ada lawyer atau kuasa hukum atau orang-orang hebat di luar sana yang membantu Peggy Setiawan untuk bebas kalau memang dia tidak melakukan kesalahan, hanya difitnah dan menjadi korban salah tangkap. Tapi kalau dia memang terbukti bersalah, terlibat, ya nggak apa-apa dia ditahan, tetapi harus dengan bukti yang sangat-sangat akurat dan valid, dan di publik bukti tersebut sehingga masyarakat juga bisa menilai dan yakin bahwasanya Peggy tersebut bersalah atau tidaknya, seperti itu. Nah, untuk yang kasus Vina Cirebon itu, kita sebagai masyarakat, kita membuka diri untuk mencari tahu informasi-informasi dan sebagainya, untuk membantu para aparat kepolisian untuk mencari tahu siapa pelaku pembunuhan dari Vina Cirebon itu. Nah, untuk itu, si Peggy Setiawan yang ada di Cianjur itu harus dipanggil dan diperiksa dan juga dites DNA-nya dia, karena dia itu adalah salah satu anggota dari geng motornya Moonraker, dan kalau nggak salah lagi dia itu sebagai sekretarisnya geng motor Moonraker. Nah, maka dari itu harus dipanggil dan dicek dan juga dites DNA-nya dia. Itu harus dipanggil itu, kan namanya juga kan Peggy Setiawan, dan dia juga itu adalah salah satu anggota dari geng motor Moonraker itu. Nah, itu aja sih. Semoga masalah ini cepat terselesaikan. Ya guys, jadi masyarakat banyak juga yang ingin membantu dan membuka diri untuk mencari tahu informasi tentang Peggy Setiawan Cianjur. Banyak yang menduga dialah pelaku asli dari pembunuhan vina Cirebon, bukan Peggy yang Kuli Bangunan. Di sini masyarakat meminta agar kepolisian memeriksa dan menangkap Peggy Cianjur, dan agar nanti terbukti apakah benar dia terlibat atau tidaknya harus dipublik dan diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat, karena masyarakat juga mempunyai hak untuk mengetahui hal tersebut, dan juga sangat geram dan curiga kepada Peggy Cianjur yang harusnya diperiksa karena sudah banyak tanda-tanda keanehan dan kejanggalan yang ada pada diri Peggy Cianjur tersebut dalam kasus Vina Cirebon. Pak RT Pasren aja
itu mantan Polres Cirebon loh. Ya, mantan Polres Cirebon itu. Silakan cek kalau nggak percaya. Ya. Ya itu melawan orang segitu banyaknya hanya Mamang Susno Duajito. Yang lain mana? Yang lain mana? Yang lain mana? Segitu detailnya loh Mamang tuh ya bicara ngomong segitu detailnya sampai Elsa Sharif aja nggak bisa jawab, ya kan? Sampai yang namanya Elsa Sharif aja nggak bisa jawab. Sebanyak ini ya orang-orang pejabat ya cuman yang berteriak Mamang Susno Duaji doang, ya kan? Begitu kan? Seperti itu kan? Nah, yang lebih lucu lagi hukum di Indonesia ini tangkap dulu baru cari bukti. Nah guys, di sini Ibu Widya menyampaikan dan men-spill bahwasanya ternyata RT Pasren ternyata mantan Polres Cirebon. Silakan dicari tahu katanya. Dia yakin bahwasanya RT Pasren tersebut adalah mantan dari Polres Cirebon. Guys, tentunya ini juga suatu hal yang membuat kita kaget dan shock. Ternyata Pak RT Pasren menurut Ibu Widya adalah mantan Polres Cirebon. Ada apa? Apakah masih ada keterkaitannya dengan kasus ini dan juga dengan polisi Cirebon? Dan juga menurut Ibu Widya sebanyak ini orang-orang pejabat yang berteriak cuman Pak Susno Duaji yang benar-benar ingin membantu membuka kasus Vina Cirebon dan agar korban mendapatkan keadilan. Kita salut dan apresiasi terhadap orang-orang yang ingin membantu secara sukarela seperti Pak Susno Duaji, Ibu Widya, dan Kang Deddy Mulyadi yang turun langsung ke lapangan membantu dan menemui orang-orang yang mungkin bisa memberikan informasi mulai dari saksi, terus yang diduga juga keterlibatan dia dalam kasus ini sampai kepada orang tua tersangka yang sudah ditahan di kantor polisi dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon guys. Kita berikan apresiasi dan kita doakan semoga mereka sehat-sehat terus untuk membuka kasus Vina Cirebon ini. Kenapa hakimnya Oon? Ya saya katakan Oon lah hakimnya. Gimana Bapak hakim yang mutusin dari itu? Mudah-mudahan sudah pensiun ya. Kalau belum pensiun harus dilacak loh hakim ini. Hakim model apa yang masih aktif? Gatel banget. Ibu lho, ibu lho. Sosok yang dibicarakan Pak Susno Duaji yang sudah memutus pada saat tahun 2017 dalam kasus Vina. Yo hakim iki sing dibicarakan Pak Susno Duaji yang dikatakan Oon tadi yo. Lah wong iki kasus pembunuhan yo to. Hukumane ku yo ora tanggung-tanggung. Hukuman mati kok yo sembrono mengambil sebuah keputusan yo lur. Iki lho. Iki dua orang hakim ini yang paling mulia yo to. Keputusannya ngawur saiki dipertanggungjawabkan lho Pak sampean yo to. Digoleki iki lho Pak Susno Duaji. Pedes bisa dikatakan Oon dan Pak Sus. Ya guys, jadi Pak Susno Duaji kecewa terhadap dua hakim ini yang memutuskan tentang kasus Vina Cirebon, di mana dia mengatakan inilah hakim yang Oon dan juga melakukan kesalahan seperti itu. Dan juga guys, semoga kasus Vina Cirebon dan sidang pra peradilan Peggy Setiawan itu dilancarkan dan dijauhkan dari orang-orang yang ingin membuatnya menjadi tersangka, padahal dia hanya dikorbankan, hanya jadi tumbal untuk menutup pelaku sebenarnya. Dan mungkin untuk orang-orang yang terlibat, orang-orang jahat di luar sana, mulai dari pejabat, mungkin hakim juga, terus juga saksi-saksi yang memberikan keterangan palsu, atau mungkin oknum polisi yang merekaya kasus ini, semoga segera mungkin terungkap kejahatannya dan diberikan hukuman yang seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya. Guys, itulah beberapa informasi mengenai kasus Vina Cirebon. Lantas, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berikan komentar di bawah ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih yang sudah subscribe kami dari Biasa TV. Pamit dan sampai jumpa.